secara aturan itu memang menyalahi. Itu menyalahi, Pak. Nah, tapi kalau dari secara proses OJS-nya itu sah, tercatat dia, Pak. Nah, jadi ketika Bapak sudah memberikan tulisannya kepada reviewer, reviewer mengalami ya dikatakan nggak bisa menggunakan OJS, kirim aja by email, udah, nanti Bapak yang masukkan atas nama beliau. Nah, itu tercatat loh Pak di OJS. Nah, kalau menurut pengalaman saya itu nggak ada masalah. Yang jelas ketika nanti itu dipertanyakan, kita kasih runutannya gimana gitu. Nah, begitu ya Pak Arifin ya, pengalaman saya. Bu Neng sama. Ya. Jadi biar Bu Ning tahu juga gimana sih kerjanya Pak Arifin ini gitu. Nah, ini begitu juga Bu Putri, teknis-teknis yang saya kerjakan selama ini. Tapi begitu sudah Sinta 2, mau nggak mau itu nanti reviewer kita tuh akan belajar dia. Karena nanti nggak akan terpakai lagi nanti takutnya kalau seandainya sistem ini. Nah, kalau saya sih masih saya ajari juga, karena keilmuannya spesifik ya Bapak Ibu ya. Apalagi senior-senior kita itu sangat spesifik. Nah, jadi pakai email, saya minta izin, saya masuk melalui akun dia, ya udah saya selesaikan. Baru nanti paling saya tanya gini, apakah ini revisi required atau ditolak Pak? Tolak, saya tolak. Saya nggak mau merubah itu gitu. Jadi independensi reviewer itu dapat gitu Bapak Ibu. Nah, karena kita ini editor ini sebagai jembatan antara penulis dengan reviewer. Nah, keilmuan sebidangnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Arifin, boleh saya boleh Pak Arifin untuk share screen untuk dalamnya. Oh, boleh. Sebentar saya jadikan. Begitu, Pak. Iya. Atau gini aja, Pak Ridwan, nanti saya kasih password dan akun untuk editor yang biasanya digunakan asesor. Nanti Bapak bisa. Boleh. Itu aja, Pak ya, kayak. Izin Ya. ya. Ya, monggo. Ya. Saya kirim lewat Zoom aja, Pak ya, atau WA. Kalau Zoom nanti ketahuan sama Bu Putri. Oh iya ya. Iya. Oke, ke ini aja Pak, ke WA saja. Siap. Sebentar Pak ya. Iya Pak. Saya salam dulu nih ya Pak ya, dari IAIN NU Metro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Pak. Iya. Namanya siapa ya Pak ya? Mohon maaf Pak. Namanya Haris Pak. Oh iya Pak, soalnya saya tidak bisa melihat dari ininya Pak. Name-nya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Izin ya Pak ya. Siap. Sebentar Pak ya, Pak Ridwan. Dicari dulu nih. Baik. Saya ke Bu Putri dulu ya Bu. Ya? Oh ya, Pak ya. Oke. Siap. Bu Putri, kalau saya lihat kan Bu Putri, ini kan jurnal mahkamah sudah OJS 3 dan Sinta 3 ya Bu ya? Iya Pak. Apa Bu kendalanya Bu kemarin itu Bu? Kalau masalah kendala, jadi kalau ini kendalanya tuh dari naskahnya Pak. Jadi naskahnya ada yang kurang bagus gitu. Oke. Kalau untuk sistem ininya, sistem manajemennya sudah bagus Bu, mulai dari yang seperti yang saya ceritakan tadi sama Pak Arifin. Kalau untuk sistem manajemennya dari yang kalau untuk editornya belum optimal Pak. Oke. Jadi belum kerja semua. Oke. Jadi ini kan jurnal Ibu kan tentang hukum ya Bu ya, hukum Islam ya Bu ya? Iya Pak. Berarti bukan super spesialis ya Bu ya? Kalau menurut analisis saya. Bukan Pak, jadi tentang hukum ada hukum keluarga,
Ya. Ada juga hukum syariah atau hukum Islam gitu. Oke, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Saran saya, Ibu harus mengaktifkan section editor tadi, Bu. Saran saya. Kenapa? Karena contoh, Bu Putri ini bidangnya hukum pidana misalnya ya. Misalnya. Nah, kemudian Ibu mengomentari untuk hukum keluarga gitu. Saya rasa kan nggak dapat sekali gitu, Bu. Nah, ini bukan seperti apa ya, Bu? Bukan mengajari gitu, Bu. Maksud saya itu biar lebih fokus. Iya. Nah, karena secara substansi itu, secara manajemen, penulis akan melihat itu, tracknya kita itu. Oh, itu yang ini mengomentari gitu kan. Nah, ini yang bidangnya. Jadi lebih dapat. Saran saya seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu kalau bisa aktifkan yang namanya section editornya, Bu gitu. Jadi khusus ke bidangannya gitu. Untuk ini jurnal mahkamah tadi kan, Bu. Begitu juga untuk Pak Arifin. Itu saya sarankan, Pak, mengenai ISSN, Pak, dicantumkan di footer aja, Pak. Oh ya, siap-siap, nanti kami tambahkan. Kemudian, Pak, itu di-link-kan, Pak. Nah, oh ya. Ya, jadi kalau jurnalnya Nabikoh dengan mahkamah ini kan sudah levelnya Sinta 3 dan Sinta 4. Nah, saya berharap ini nanti, Pak, itu kalau bisa sudah mengarah ke Scopus, Pak. Nah, iya, Pak. Dalam artian kita bukan detail ya, Pak ya, tapi kita ke situ gitu. Nah, kemarin saya itu ada pelatihan tentang Scopus itu, Pak. Jadi mengarahkannya itu ke ISSN ORG, Pak. Jadi ISSN itu hiperlinkkan nanti yang ISSN origin. Nah, mereka mengkoreksi itu bukan dari ISSN-nya LIPI gitu, malah mengkoreksi itu ke ISSN-nya yang terdatabase di Prancis. Nah, maksudnya apa? Walaupun nanti yang dari Dikti pun merujuk kepada ISSN-nya yang Prancis, tetapi sebaiknya kok menurut saya itu langsung aja, Pak, yang dilingkan ke yang punyanya Prancis. Nanti itu Bapak bisa lihat issn.org. Nah, kalau LIPI kan kalau nggak salah saya itu issn.lipi.go.id kalau nggak salah saya webnya. Nah, nanti Bapak coba linkkan aja yang ke Prancisnya, Pak. Yang ini. Biasanya kalau seandainya sudah terindeksasi di ROAD, Pak, nah itu sudah masuk itu, nggak ada masalah. Yang di LIPI-nya pun nggak ada masalah juga. Nah, hanya saja kan yang meriksa kita itu kan bukan orang Indonesia lagi, tapi sudah CSAB yang dari luar gitu, Pak. Nah, jadi saran saya seperti itu. Begitu juga jurnal mahkamah ya, Pak ya. Oke, nampak ya Bapak Ibu ya yang saya share screen ya. Ini kita mohon izin Pak Arifin ya, kita lihat-lihat. Nah, kalau seandainya ada masukan Pak Arifin atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, di unmute aja langsung, di komentari aja langsung, Pak. Siap, Pak, siap. Nah, ini kan ada tulisan ini kan, Pak? Ya, benar. Ini kan, Pak. Nah, ini kan Bapak bisa lihat ini tulisan tersebut sesuai nggak dengan ininya Bapak. Nah, kalau seandainya nggak sesuai langsung di delete atau dikirimkan langsung ininya, Pak. Nah, jadi karena kita sudah bisa memilih, dan itu pun menjadi penilaian juga, Pak, ketika kita itu ada menolak tulisan, Bapak Ibu.
Itu menjadi penilaian juga karena bahwa jurnal kita itu memang benar-benar selektif gitu. Lalu Bapak klik ini yang namanya submission-nya. Iya, Pak. Nah, nanti di sini dia Bapak Ibu prosesnya. Oke, ini adalah autornya Ibu Barokatul Fitria. Oke. Nah, kemudian nanti di sini yang Bapak Ibu klik yang saya bilang tadi untuk di-download. Udah. Lalu nanti Bapak hapus yang namanya nama sama institusinya. Nah, kalau ini nggak nampak lagi ya Bapak Ibu ya, yang file Word yang saya buka ini ya. Nampak ya Bapak Ibu ya? Belum nampak, Pak. Oke. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, nampak ya? Ya, Pak. Nah, ini Bapak Ibu hapus saja. Oke. Nah. Oke. Nah, oke, baru Bapak simpan. Nah, jadi tugasnya editor itu untuk melihat seperti ini Pak, apakah dia sesuai dengan bidangnya Bapak, bidangnya jurnalnya juga. Kemudian kalau seandainya menurut Bapak Ibu ada peluang untuk dimasukkan, untuk dipublish, itu dilanjutkan. Kalau seandainya tidak, langsung Bapak delete saja. Kirim emailnya ke penulis bahwa ini tidak sesuai dengan scope. Nah, kebetulan ini sesuai ya Pak ya. Ini atau mau di quick submit Pak nanti Kak Pak? Belum ya Pak? Kalau yang edisi ini kan untuk Desember ini udah masuk proses reviewer sedang. Nah, mungkin kalau melihat untuk artikel ini kami akomodir di 2021 awal, Pak. Oh, oke. Berarti saya langsung bisa masuk ke back isunya, Pak? Ya, Pak. Silakan, Pak. Saya lihatkan, Pak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, punyanya Pak Arifin. Nah, ini sudah ada satu reviewernya. Nah, kemudian sudah diteruskan. Ini ada yang dari edisi berapa tadi ya? Lupa juga, Pak. Edisi. Oh, ini udah publish. Iya, saya lihatnya dari back issue tadi. Jadi iya, Pak. Melihatnya itu nanti dari sini, Bapak Ibu klik. Oke. Kemudian misalnya yang pertama ini kita lihat submission-nya gimana. Iya, Pak. Nah. Oke, ini sudah tahap produksi dari Iya, submission Pak. awal. Siap. Nah, ini ada Turnitinnya ya, bagus sekali. Ini bisa dilihat oleh penulisnya. Kemudian ini artikelnya. Artikelnya ini ya. Pak sudah dimulai dihapus Pak. Ininya Pak, namanya. Sepertinya sudah. Oke. Coba dicek. Ya, nanti dia akan masuk ke sini ya. langsung. Ya. Artikel yang akan direview. Ketika Bapak sudah menghapusnya nanti, lalu diproses
review, ini nanti akan langsung ke berpindah artikel yang sudah Bapak hapus tadi, Bapak Ibu hapus tadi. Ya, Pak. Siap. Nah, kemudian di samping sebelah kanan ini, Bapak bisa tekan siapa sih yang mau akan mereviewnya. Nah, Iya, Pak. dari sini kan add reviewernya. Nah, usahakan Pak selalu memberikan email Pak, mengirimkan emailnya Pak, Bapak Ibu. Jadi kirimkan emailnya agar penulis itu tahu dia, oh ternyata saya ditugaskan untuk mereview ini. Nah, hal tersebut berfungsi juga Pak untuk meningkatkan history reviewer Pak untuk di Pablon nanti Pak. Jadi ada namanya sistem Pablon itu Pak, pablon.com. Saya rasa Bapak Ibu tahu ya Bapak Ibu ya Pablon itu. Nah, melihat nanti tracknya seorang reviewer itu Pak, ada jurnal mana-mana aja yang sudah dilakukan telaah atau revisi Pak. Nah, kita lanjutkan nih Pak. Nah, setelah nanti ini kita akan bisa lihat ini apa sih yang sudah dilakukan oleh reviewer gitu. Nah, tugasnya editor itu menelaah lagi hasil dari rekomendasi reviewer. Nah, untuk menentukan kita itu yang mau direvisi required, mau diperbaiki, revisi mayor, revisi minor, itu tugasnya editor. Nah, reviewer itu hanya memberikan rekomendasi. Iya, Pak. Ketika Bapak Ibu punya kepentingan lagi, kan itu kadang ada tuh teman-teman tuh yang jahil itu kan. Dia bilang gini, tolonglah artikel saya. Nah, saya mau cepat-cepat submit ini. Nah, tapi kan ternyata tulisannya itu nggak bagus gitu. Kita mau tolak gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa secara aturan, editor itu kan memiliki kuasa penuh. Nah, Iya, Pak. jadi kalau seandainya reviewer menyarankan untuk ditolak, nah kembali lagi integritasnya editor itu mau ditolakkah atau diterima gitu. Boleh Bapak editor, Bapak Ibu terima, boleh, nggak ada masalah. Namun kalau saya sih nggak biasa gitu Pak kan. Ketika sudah ditolak, saya tolak gitu. Paling saya kabari, mohon maaf Bapak tulisannya nggak bisa terima, ini reviewernya ini. Lalu kita munculkan inilah hasil dari reviewernya bahwa tulisannya Bapak Ibu ditolak gitu. Nah, dan itu saya rasa nilai hal yang lebih itu untuk jurnal kita. Saya sedikit bicara pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah diuji sama seorang profesor gitu. Nah, jadi tulisannya itu tulisan mahasiswanya, tetapi ada nama profesornya di situ. Profesor itu saya kenal. Nah, jadi dia masukkan, ternyata yang nulis mahasiswa. Tulisan mahasiswa acak sekali Bapak Ibu, diambil dari skripsi atau tesis itu saya lihat. Nah, dan itu menurut saya nggak layak untuk dipublish gitu. Saya tolak langsung gitu. Saya minta maaf kepada profesornya, Pak, ini tulisannya ini saya tolak ini Pak. Oh iya, saya belum baca tulisannya. Berarti ini profesornya ini mau mencoba ini saya kan. Nah, itu nggak ada masalah itu Bapak Ibu. Malah senang gitu kan bahwa tulisannya itu diklarifikasi gitu, diperiksa gitu. Jadi nggak sembarangan aja kita menolak tulisan. Nah, siapa tahu nanti profesor itu ternyata yang asesor Arjunanya kita gitu kan. Jadi alangkah lebih bagusnya itu berikan aja langsung keputusan yang pasti gitu Bapak Ibu. Nah, dan jangan juga editor itu Bapak Ibu PHP-in. Nah, kadang kan kita kan karena teman kan udahlah masukin sajalah nanti kita periksa. Nah, ternyata tulisan itu bagus karena kita itu lama memberikan respon, malah dia minta ditarik tulisannya itu. Nah, jadi itu jadi perhatian juga itu kepada kita agar memberikan kepastian gitu. Nah, namanya kan kita ini pelayan itu ya Pak ya, pelayan untuk penulis-penulis bagus gitu. Jadi
kalau pelayanannya bagus, orang pun mau membayar berapa aja untuk tulisannya itu, pasti akan dia inikan gitu. Pasti akan dia kerjakan gitu. Nah, mengingat ini jurnal ini sudah banyak Bapak Ibu. Dalam artian mereka boleh pilih. Yang memenangkan kita itu adalah pelayanannya terhadap penulis. Nah, jadi itulah susahnya kita pengelola ini Bapak Ibu. Di samping kita harus mengerjakan tridharma kita, di samping itu juga kita memikirkan orang lain gitu. Jadi ekstra lebih gitu. Nah, tapi jangan putus asa Bapak Ibu. Kalau saya sih berpikiran pengelola jurnal itu adalah calon-calon profesor nantinya. jadi nilainya lebih. Karena apa? Kita membaca semua tulisan-tulisan dari teman-teman yang masuk, kita telaah, besar kemungkinan itu menambah hasanah buat kita kan. Nah, seperti itulah ini saya gitu. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada reviewernya. Oke, ini berlaku juga untuk Bapak Ibu semua. Nah, Pak Arifin, saya mau tanya Pak, kalau seandainya tulisan, ini kan satu reviewer. Kalau seandainya reviewer ini menolak, jadi ditolak semuanya ya Pak ya? Ya. Nah, oke. Berimbang nggak Pak ketika tulisan itu bagus, lalu ada reviewer satu, ada editor itu kayaknya nggak cocok ini tulisannya ini. Itu gimana keputusannya Pak? Oh, biasanya kami juga hasil dari review tidak mentah-mentah kami terima sepenuhnya. Dari kami, dari tim, juga ada tim ya, tetapi tidak dimunculkan di dalam OJS itu. Jadi kami secara tim bermusyawarah lagi terkait dengan artikel yang masuk itu, dan kesimpulan akhirnya atas saran dari reviewer itu kita musyawarahkan lagi seperti itu Pak, kalau di kami seperti itu. Oh, oke. Baik Pak. Pengalaman saya Pak, kalau saya itu saya buat 2 reviewernya Pak. Oh Jadi ya. kan, jadi jika reviewer satu menolak, reviewer satu lagi menerima, nah saya cari reviewer ketiga Pak. Nah, jadi perbandingan ini jelas kami berikan keputusan itu kepada reviewer Pak. Dan reviewer itu independen Pak, tidak tahu sama sekali penulis. Nah, jadi karena bidangnya kami itu LKUN itu kan Pak teknik, lebih majemuk, banyak dia gitu kan. Nah, jadi memang begitu kita ambil satu keputusan itu, kalau bisa itu memang dikuatkan oleh reviewer. Nah, 2 reviewer itu sudah mengatakan diterima, 1 ditolak, ya udah kami terima Pak gitu. Nah, jadi jelas pure reviewer gitu. Besar pengaruhnya reviewer. Jadi kalau seandainya reviewer kami yang istilahnya hanya mengomentari titik, koma atau gitu kan sering gitu ya Pak ya. Nah itu saya nggak pakai lagi Pak. Mohon maaf itu ya Pak. Itu nggak saya gunakan lagi gitu kan. Saya cari lagi reviewer lain. Karena itu gunanya tadi Pak. Ketika sudah masuk ke Pablon tadi, nah di Pablon tadi itu saya bisa search semuanya. Tinggal saya email saja. Jika minta kesediaannya, ya udah. Nah, jadi akan terus ini Pak, artikel tuh insya Allah sudah usaha kita ya Pak, ikhtiar kita itu bagus gitu Pak, sudah dapat telaahnya gitu. Nah, itu sih Pak saran saya untuk reviewer. Jadi kalau seandainya satu, memang keputusan itu jelas di editor sekali gitu untuk memutuskannya. Seperti tadi kan Bapak harus rapat lagi gitu kan. Iya benar Tapi Pak. itu Pak, karena masa pandemi ini, waduh, berat sekali Pak untuk berkumpul seperti itu. Ditambah lagi teman-teman punya apa lain gitu kan, kerjaan yang lain gitu kan. Nah, jadi saran saya seperti itu Pak. Dalam artian mengurangi bebannya Bapak untuk bertemu-temu dengan orang gitu kan, teman-teman gitu. Paling cuman untuk WA aja. Itu saran saya buat Bapak Ibu. Nah, di sini sudah masuk revisinya ya Pak ya. Nah, oke. Nanti Bapak Ibu ketika sudah diperbaiki penulis, maka akun penulis itu akan mengupload hasil revisinya.
Nah, ini masuk ke kolom yang di bawah ini Bapak Ibu. Nah, akan masuk di dalam bawah ini. Oke. Nah, setelah dari selesai di sini, jika seandainya ini sudah diterima, accepted, maka file yang pertama, file yang sudah disetujui ini akan masuk ke copy editing di bawah ini, di sebelah kanannya. Nah, oke. Kita kembali dulu ke review Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya ini Pak Arifin. Ini kan posisi Bapak ini kan baru sekali revisi nih. Apakah langsung disetujui ya Bapak? Jadi kalau di kami itu memang tidak serta-merta langsung jadi kami via OJS-nya itu yang terakhir yang kami upload gitu Pak. Oh, oke. Jadi yang selain itu kadang via WA dengan penulis langsung, kadang via email seperti itu. Oke Pak. Nah, itu yang menimbulkan keraguan-raguan Pak. Jadi istilahnya ini kok sekali aja bisa direview gitu. Karena kan gini Pak, Bapak kan nggak bisa berhubungan, Bapak Ibu kan nggak bisa berhubungan dengan asesor. Ya benar. Beliau hanya bisa melihat dari rentetan ini. Jadi saran saya, semakin banyak revisi ini, semakin telaahnya itu makin bagus. Revisinya makin bagus. Revisinya banyak gitu. Nah, termasuk juga Bapak Ibu kan memeriksa yang namanya editor itu kan memeriksa yang namanya kesesuaian dengan apa yang sudah diperbaiki sesuai dengan masuk saran dari reviewer gitu. Nah, kalau seandainya tidak ada beberapa perbaikan yang tidak diperbaiki oleh autor penulis, Bapak Ibu komentari aja, ini belum diperbaiki. Nah, mohon diperbaiki kembali. Upload lagi Bapak Ibu. Nah, upload lagi menjadi nanti revisinya ada satu lagi gitu. Nah, revisi yang paling bagus itu paling bawah nanti, itulah yang sudah menjadi file yang akan diperbaiki di copy editing. Nah, jadi berarti kan kalau seandainya asesor itu menilai, dia akan melihat, oh ini sudah ditelaah sampai benar-benar mendekati sempurna lah kita anggap itu. Sudah bagus sekali gitu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, setiap transaksi yang ada di OJS ini, masukkan saja. Nah, kembali lagi tadi yang seperti saya bilang tadi Pak Arifin, Bapak Ibu, ketika tidak direspon, nah dia direspon, penulis itu merespon via WA, udah izin Bapak sampai sama penulisnya, saya masuk melalui akun Bapak, maka saya akan upload ini hasil masukannya dari Bapak berdasarkan dengan file yang sudah dia kirimkan via WA tadi. Nah, jadi jelas transaksinya itu nampak gitu. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Kira-kira ada pertanyaan dari yang saya sampaikan? Berarti dalam tahap mengomentari hasil revisi tadi di tahap review discussion itu ya Pak? Iya, terus ya, nih. Di bawahnya ini. Iya, benar. Ya. Itu kalau seandainya kita tulis ya Bu ya, kita Iya. Benar Bu. Artinya nanti penulis akan tahu bahwa mungkin revisinya belum sesuai gitu, kemudian dikembalikan lagi di tahap di review discussion. Iya, benar Bu, benar. Oh iya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Nah, jadi sudah jelas nanti begitu dilihat oleh asesor, oh ini ternyata memang telaahnya bagus gitu. Kan secara logika kita ya Bapak Ibu ya, ketika cuma sekali aja perbaikan, apakah mungkin itu langsung accepted? Saya rasa enggak ya Bapak Ibu ya. Nah, pengalaman saya itu tidak gitu. Nah, jadi kita jangan takut ketika tulisan itu enggak kembali lagi. Nah, jadi saya itu banyak sekali Bapak Ibu, tulisan dari 2018 itu masih ada lagi gitu. Enggak ada masalah sama saya. Sebelum dia nanti membuat surat bahwa tulisan itu ditarik. Atau bahwa tulisan itu sudah publish di tempat lain. Itu nggak apa-apa.
tapi belum dipublish di tempat kami. Kalau sudah publish di tempat di jurnal saya, maka saya akan retract tweet namanya. Saya akan tarik tulisan itu dan saya akan blacklist itu ininya penulisnya gitu. Nah, dan itu Bapak Ibu harus sudah memikirkan sampai sejauh itu, karena jurnal Bapak Ibu ini kan sudah terakreditasi dan kedepannya akan lebih baik lagi, pasti itu kan, dan kedepannya akan lebih baik lagi gitu. Jadi saya sarankan hal-hal seperti itu sudah dipikirkan dari sekarang gitu Bapak Ibu, agar nanti ke belakangnya lagi nanti hal-hal yang sudah terjadi seperti itu sudah ada solusinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Masukan dari saya tadi ya. Oke. Nah, untuk masuk ke copy editing ini ya, nah berarti kan copy editing ini kan Bapak Ibu kan kita memeriksa tipu, ada kesalahan penulisan gitu kan, sudah nggak berbicara lagi yang namanya, sudah tidak berbicara lagi yang namanya konten di dalamnya. Kita hanya memperbaiki sesuai dengan layoutnya, itu nanti sudah jelas di sini. Termasuk tadi yang namanya daftar pustakanya. Nah, ini kalau bisa timnya terpisah dari editor-editor. Jadi ada namanya chief editor, ada yang namanya jurnal managing editor, baru kemudian ada yang namanya copy editor, lalu ada lagi yang namanya nanti layout editor, kemudian yang satu lagi yang terakhir yang namanya itu proofreader. Nah, di sini kan sudah nggak ada masalah lagi, istilahnya hanya perbaikan tipu kesalahan penulisannya saja itu. Termasuk kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan sistem apa style untuk citasinya, lalu kemudian menggunakan Van Hocher dan yang lainnya itu Bapak Ibu, benar-benar diperiksa. Nah, kalau seandainya pun nanti ada yang seperti tadi di revisi itu ada yang namanya komentar-komentar, Bapak Ibu tuliskan aja di sini, di diskusi ini, copy editing diskusi ini. Jadi memang benar-benar terperiksa gitu. Oh ini salah loh, daftar pustaka nomor 1 ini hurufnya huruf besar. Nah, sudah diperbaiki menjadi huruf kecil. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang di copy editing. Nah, setelah selesai dari sini nanti, lalu kita kirim ini Bapak Ibu, send to production. Nah, dikirim ke production, udah inilah yang akan sudah bakunya yang akan dipublish nanti. Nah, dari PDF ini. Nah, setelah sudah ada PDF-nya, baru di schedule for publication. Nah, kalau saya lihat ini jurnalnya Nabikoh ini sudah bagus ini, Bapak. Sudah oke nih. Tinggal menyesuaikannya aja nanti, Bapak, seperti yang saya bilang tadi tuh. Termasuk panjangnya ini. Nah, beserta dengan masukan-masukan saya yang kemarin, Bapak ya. Termasuk yang tadi ISSN itu, kalau bisa itu nanti dihiperlinkkan di setiap ininya. Kenapa saya pilih itu di footer? Kalau di footer itu Pak, setiap halaman itu akan terlihat ketika dibuka. Nah, sudah. Kemudian di footer itu juga nanti usahakan dihiperlinkkan Pak ke webnya langsung. Jadi orang akan percaya, penulis akan percaya, pasti percaya dia. Oh ini ternyata sudah terregister gitu. Nah, lalu hati-hati juga Bapak terhadap indeksasi yang abal-abal. Nah, saya sudah kena itu sekali di indeks Copernicus. Jadi ada Copernicus tuh nggak mau citasi side factor. Nah, jadi ternyata itu dianggap predator jurnal kita kalau udah ada side factor itu. Jadi saya sudah hapus itu. Nah, itu sih Pak komentar saya untuk Nabikoh ini Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya kira Pak ada pertanyaan Pak dari Nabikoh Pak. Sesuai masukan tadi, insya Allah bisa diterima Pak. Nanti saya coba untuk berbaik lagi. Baik Pak Arifin. Jangan malu bertanya Pak Arifin. Ya siap Pak. Kita diskusikan Pak Arifin kan. Nah nanti siap. Pak ini saya nggak cocok dengan jurnal saya seperti ini. Ya, masalah. Nah, kita diskusi. Oke Pak. Siap. Oke, berikutnya Bu Putri. Iya Pak. Saya bisa masuk ke jurnal Ibu
Bisa Pak. Boleh Nanti saya kirim ininya WA-nya. Di chat aja. Oh di chat. Nanti jadi satu nggak sih kalau di chat? Enggak ya? Chat privately. Bapaknya itu, kalau bapaknya ada segitiga atas, saya privately aja. Oke. Oke, saya sapa dulu teman dari Pak dari Jurnal Tarbawi ada Bapak Ibu. Bu Rita ya. Iya Pak, iya Pak. Oh, ya, Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bu, saya langsung ya Bu ya. Iya baik. Ibu sebagai editor atau jurnal manajernya nih Bu? Jurnal manager Pak. Oh, jurnal manajer. Jadi Ibu punya akses untuk membuka dan merubah ya Bu ya? Iya. Oh, oke Bu, iya. Ini saya kirimkan ini Pak, dari chat privat aja ya. Boleh Bu. Nanti sebelum itu saya selesaikan dulu jurnal mahkamah ya Bu ya. Oke. Oke, saya kembali lagi ke Bu Putri. Bu Putri, saya melihat Bu Putri itu DOI-nya Ibu itu belum aktif ya Bu ya untuk yang 5 nomor 1, volume 5 nomor 1. Iya Pak. Oke. Masalahnya itu di mana Bu? Apakah sudah dibayar atau masih apa gimana ya Bu ya? Jadi itu sedang kami proses Pak, tapi belum ada respon. Oke. Kalau seandainya itu mengaktifkannya kan Bu, Ibu kan bisa masuk itu kan melalui akunnya kemudian ekspor dan impor Bu. Ekspor dan ekspor. Nah, kalau seandainya belum bayar itu jelas dia Bu bahwa tercancel pendaftarannya. Namun kalau seandainya sudah berbayar itu Ibu aktifkan langsung bisa. Nah, yang mengaktifkannya itu adalah jurnal manager Bu. Jurnal manager. Iya Pak. Itu kan sudah terdaftar ya Bu ya? Iya. Maksud saya tadi gini Bu, kalau seandainya Ibu punya akun jurnal manager, bisa kita langsung. Iya, kita tunjuknya itu. Oh, langsung aja Pak. Ini yang apa? Ininya ya Pak untuk loginnya ya Pak. Iya, yang sebagai jurnal manager gitu. Apa Pak? Oh, oke. Baik, ini saya buka ya Bu ya. Iya Pak. Dapat terlihat ya Bu ya? Iya Pak, udah. Bu nanti bisa aktifkan di sini ya Bu, di tools ini, impor ekspor. Ya. Udah. Lalu Ibu pilih crossref-nya. Oke. Pilih artikelnya Bu. Nah, Ibu pilih di sini. Ini kan belum not deposit nih kan? Deposit nih kan? Nah, seperti ini kan gagal ini kan? Nah, jadi nanti Ibu bisa pilih mana artikel itu yang mau dimasukkan ke DOI, lalu nanti
Ibu submit. Nah, oke. Karena ini kan sudah OJS 3, Bu. Berarti proses ini sudah ada sebelumnya dilakukan. Nah, Efisien ditolak. yang 5.1 ini kan Bu belum didaftarkan. Nah, jadi nanti Ibu bisa daftarkan ini, submit. Udah? Nah, kalau di sini saya lihat ini valid ini ya Bu ya. Ini permasalahannya apa ya? Oke, nah ini kan sudah terregistrasi nih Bu. Nah, satu tulisan nih submit nih. Kalau berhasil ya satu submit seperti ini Bu. Nampak ya Bu ya? Nampak, Pak. Jadi kalau seandainya sudah submit ini, nomor DOI-nya itu sudah terdaftar. Berarti tidak ada masalah Bu untuk di registernya. Nah, nanti tugas Ibu, ini semuanya harus didaftarkan ya Bu ya? Iya, Pak. Siap. Agar nanti tidak ada masalah di DOI-nya. Oke, Bu. Nah, sekarang saya periksa dalamannya, Bu ya. Sorry, Bu, dalamnya. Iya. Ya, cukup, Pak. Di situ ya. Nah, ini quick submit ya Bu ya? Gimana, Pak? Ini di quick submit, maksudnya tulisannya diperiksa di luar, habis gitu ya Bu ya? Iya. Iya Bu, oke Bu, nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Saya hanya ini aja, aja. Karena kalau dia seandainya dia itu nggak quick submit, pasti ya ada step-stepnya gitu. Nah jadi untuk mau naik ke level Cinta 2-nya lengkapi Bu. Dari yang awal seperti Nabiko tadi. Masukkan sampai ini. Nah, ini terlihat Bu dari produk sampingnya. Oke, ini udah ada revisinya ya. Iya. Oke. Nah, revisi. Ini posisi reviewernya aja dia belum mengembalikan ini Bu. Nah, lawan nih. Nah, Ibu bisa, kan ini sudah Ibu tugaskan ini. Udah. Bagi reviewer kan? Ini nih ya. Dia belum kasih. Seperti yang saya bilang tadi, ketika Ibu Wiwi-nya ini tadi ada bermasalah, istilahnya dalam artian nggak bisa OJS-nya, nah Ibu harus berperan sebagai Wiwi-nya menelaah. Nah, beliau kirimnya via WA atau via email. Berarti Ibu harus masuk sebagai Bu Wiwi, lalu Ibu mengupload hasil dari tugasnya Bu Wiwi tadi. Nah, agar tercatat bahwa Bu Wiwi ini melakukan reviewernya secara OJS. Nah, kita tidak menyalahi Bu. Kalau kita seperti itu, kalau prinsip saya itu kita tidak menyalahi, hanya saja kita membantu. Nah, keputusan dari Bu Wiwi-nya itu tidak kita ubah-ubah. Nah, telaahnya itu nggak ada kita ubah-ubah. Nah, sehingga nanti dia tercatat bahwa Bu Wiwi ini sudah memberikan rekomendasi dari artikel yang sudah diperiksanya. Nah, dia bisa kirim tadi seperti revision required atau yang lainnya. Nah, atau mau ditolak, terserah. Nah, setelah dari sini, baru perbaikannya di sini nanti. Panjang dia di sini, Bu. Kalau seandainya ada perbaikannya. Yang seperti saya sarankan tadi ke
Nabi Goh tadi, Bu. Nah, selesai dari situ, maka akan tercatat yang namanya di copy editing ini. Nah, Ibu aktifkannya ini dari sebelah yang sebelah kanan ini, Bu, yang send to production, kirim. Nah, seperti ini kan? Ini kan tidak ada diskusi nih. Bahwa artikel yang tadi langsung lewat aja dia, Bu. Tidak dikoreksi gitu. Nah, sampailah diproduksi ini. Nah, diproduksi pun tidak ada lagi nih, yang ada cuma galenya aja langsung. Nah, jadi makanya tadi saya bilang, oh ini pasti quick submit ini. Karena begitu artikelnya ditelaah di luar, kemudian diperiksa, dilewatkan saja. Nah, baru langsung di publish itu, Bu. Nah, ada telaahnya di luar atau di ini, hasil telaahnya itu langsung dimasukkan ini. Ya seperti itu ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Itu masukan saja, Bu. Saya pun dulu melakukan seperti itu. Saya Sinta 4 dulu seperti itu, Bu. Jadi Sinta 4 itu saya LK ini memang seperti itu, Bu. Quick submit gitu. Habis itu saya baca masukan-masukan dari ini, belajar lagi seperti ini kita dengan di grup-grup jurnal ataupun di relawan jurnal gitu kan. Ya udah, akhirnya saya proses. Tidak ada masalah itu, Bu. Oke ya, Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Selebihnya nanti saran-saran saya berikan kemarin, Bu. Ada pertanyaan kira-kira, Bu? Yang cara mengaktifkan DOI tadi itu. Pak, yang cara mengaktifkan DOI tadi gimana, Pak? Tolong ini lagi, sekali lagi. Nah, Ini dua-duanya. nanti kan masuk sebagai Sesi satu. Ibu masuk. Iya, Pak. Sudah, baru ekspor. Ibu masuk ke Crossref-nya. Klik. Nah, dari sini Ibu ini kan sudah terisi nih semuanya nih. Nah, oke. Iya. Baru Ibu masuk ke artikel. Klik. Nah, pilih dia, Bu. Contreng aja. Habis itu lalu Iya, next ya. nggak usah diinikan, baru submit. Habis itu udah langsung submit deh gini. Oh, bisa, Bu? Ya. Bisa, Pak. Bu yang ngerjakan saja supaya melatihnya, Bu. Karena kan tugasnya Ibu nanti ini saya periksa lagi nanti. Nanti tugasnya mahkamah, jurnal mahkamah, nanti saya periksa lagi. Nah, sebagai evaluasi saya bahwa yang sudah saya sampaikan itu dilakukan oleh jurnal yang sudah kita tutorial, Bu ya. Iya, Pak. Bu Wiwi ini masukin apa gitu? Oke, Bu. Berikutnya jurnal Tarbawi, Bu. Oke, Bu Rita. Ya. Mohon maaf, Bu Rita. Tarbawi ini belum diakreditasi ya, Bu ya? Belum, Pak. Kendalanya yang paling fatal itu apa ya, Bu ya? Udah diproses ke akreditasi ini, Pak. Atau tahun ini didaftarkan ya, Bu ya? Iya. Masih dalam proses pemeriksaan ya, Bu ya? Iya, Pak. Oh, oke, Bu ya. Baik. Saya pikir tadi gini, Bu, bahwa misalnya kan ada syarat-syarat utamanya itu, Bu, sebelum kita masuk ke Arjuna kan, Bu? Iya. Mesti ada ISSN-nya, udah ada saya lihat, kemudian mesti DOI-nya aktif, sudah ada saya lihat, sudah aktif gitu. Dan Ibu sudah pakai CSS ini lagi, sudah lebih mantap lagi nih. Ya. Oke.
Nampak ya Bu ya? Kelihatan, Pak. Oke Bu. Nah, saya lihat dulu. Oke. Ini yang back issue. Ini Bu dimulai dari volume 10 ya Bu ya? Enggak, Pak. Cuman OJS-nya mulainya di ini ya, Pak, di volume 10. Oh oke. Yang lain sebelum-sebelumnya kan belum ini apa belum dimasukkan ke dalam OJS-nya, Pak. Oh iya Bu ya. Harus dimasukkan juga ya, Pak. Iya beberapa sih ada yang masukkan gitu kan Bu. Cuman saya belum dapat nih. Tapi kalau seandainya memang lebih Tapi bagus dimasukkan. ISSN-nya kan di tahun 2018 nih, Pak. Oh berarti rubah lagi ISSN-nya Bu ya? Enggak, maksudnya baru udah apa ya? Udah muncul ISSN-nya Oh di oke. tahun 2018. Yang elektroniknya ya Bu ya? Ya. Oke. Ya. Posisinya sama ini ya Bu ya, seperti Bu apa jurnal mahkamah tadi ya Bu ya? Iya, Pak, ada yang Langsung ketahuan dia Bu, klik submit. ya. Gitu. Nah, nggak apa-apa Ibu. Awal-awal ya nggak ada masalah gitu Bu. Nanti setelah akreditasi, ini jadi tanggung jawab kita ya Bu ya. Ya. Harus diikuti prosesnya Bu ya. Nah, oke. Baik. Itu terlihat Bu dari sini Bu. Nah, ini ada satu tulisan yang masuk. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pertama, Ibu itu harus download dulu. Setelah Ibu download, Ibu hapus yang namanya file identitas dari jurnal tersebut Ibu. Nah, hapus yang namanya, hapus yang namanya asal institusinya Ibu. Nah, jadi setelah dihapus, Ibu simpan, lalu Ibu upload dia Bu. Nah, Ibu upload. Nah, setelah Ibu upload, baru Ibu kirim, klik di sini, send to review. Nah, ketika Ibu klik send to review, maka file tersebut akan berpindah ke sini langsung dia, Bu. Nah, file yang ini kan PDF kan, Bu? Nah, berarti jelas ini bahwa prosesnya itu di quick submit terus dia. Nah, jadi setelah masuk review ini, sudah Ibu pilih reviewernya siapa. Nah, pilih reviewernya dengan klik add reviewnya ini Bu. Nah, setelah diklik ini, nanti pilih reviewernya siapa, lalu tentukan Bu, mau 2 atau 1. Nah, Ibu pakai double blind review atau single blind review Bu? Double blind, Pak. Ya oke. Double blind itu Bu, memang kita penulis sama reviewer itu dia tidak tahu ini tulisan siapa. Dan reviewer pun tidak tahu ini siapa yang nulis gitu. Nah, tapi kalau tadi single blind itu dia reviewer tahu Bu siapa yang nulis. Pak, misalkan ini terlupa hapus nih namanya kan, tapi kita pilihnya kan double blind. Itu bagaimana Pak? Lupa hapus nama waktu ketika kita kasih ke reviewer. Iya, secara aturannya Bu, itu ya hanya kita sih yang bisa apa kan, tapi ketika diperiksa orang baru kita ketahuan gitu kan Bu. Nah, Mempengaruhi poin waktu akreditasi nggak Pak? iya Bu, dia namakan di substansi manajemennya itu mempengaruhi Bu. Setahu saya ya mempengaruhi. Nah, jadi kan nanti ini kan Ibu belum terakreditasi. Ya. Nah, dosa-dosa yang lama itu Bu dikubur Bu. Nah, kita buka lembaran yang barunya lagi gitu kan. Nah, jadi karena Ibu sudah ikut pelatihan seperti ini, buat yang bagusnya Bu. Nah, seperti tadi kan Bu, hapus itu. Kalau seandainya nanti mau naik ke Sinta berikutnya tuh satu-satu ya nggak ada masalah. Saya pun gitu juga Bu, waktu dari Sinta 4 ke Sinta 2, ada tuh yang terlewatkan itu, hanya sekali dia ininya
nge-reviewnya. Nah, tapi yang saya jaga kualitasnya itu konsistensi, Bu. Kalau saya pakai apa style, saya periksa terus apa style semuanya. Jadi sampai titik komanya itu pun saya periksa, Bu, terus. Nah, ya di situ yang saya lihat itu tricky-nya lah ya, Bu ya, saya bilang itu ya. Memang benar-benar terperiksa gitu. Apa yang sudah dikerjakan terhadap tulisan tersebut, Bu. Nah, jadi nanti kan seperti ini. Ibu buat aja yang seperti saya sarankan tadi, hapus aja tadi namanya, hapus yang namanya institusinya, Ibu upload kembali, baru send to review. Nah, setelah di send review, udah Ibu pilih reviewernya siapa. Nah, mau 1 atau 2 itu terserah Ibu, tapi saran saya lebih baik 2, Bu, agar berimbang penilaiannya, agar berimbang telaahnya. Nah, fungsinya tadi ketika Ibu sebagai editor, jika Ibu merasa tulisan itu harus diterima, tiba-tiba reviewer menolak. Nah, berarti kan kita nih bingung nih, Bu. Waduh, kepada siapa lagi kita ini minta masukan ini. Nah, makanya perlu yang namanya reviewer satu lagi, agar bisa dua-dua itu keputusannya. Kalau seandainya reviewer kedua pun menolak, ya sudah, berarti tulisan itu layak ditolak gitu kalau menurut saya, Bu. Nah, setelah selesai di sini, nanti penulis akan mengirimkan hasil revisinya, Bu. Nah, dia akan kirim hasil revisinya berserta apa maunya, diskusinya gitu kan. Saya tidak bisa memperbaiki ini karena ini dapat merusak yang namanya alur dari tulisan saya. Nah, boleh di sini di review discussion ini. Nah, itu harus diakomodir sama editor karena penulis tidak mengetahui siapa reviewernya. Dia hanya mengetahui siapa editornya. Nah, posisi editor itu jembatan antara penulis dengan reviewer. Nah, jadi kalau seandainya reviewer bilang, oh ini harus dihapus gitu. Nah, ternyata penulis nggak bisa dihapus karena ini. Nah, dia nggak bisa melihat seperti itu. Sehingga editor lah yang melakukan ininya, penjembatannya. Ini sepertinya sangat substansial untuk tulisan ini. Ini tidak. Oke, kalau kata reviewernya oke, ya udah. Nah, hasil terakhir nanti yang direvisi, Bu, itu Ibu kirim, disetujui atau tidak. Nah, kalau ditolak, decline. Kalau disetujui, accepted. Nah, kalau mau diperbaiki lagi, request revision. Jadi tulisan tersebut perlu diperbaiki lagi. Ya udah, request dia untuk direvisi kembali. Nah, sampai dia nanti sudah benar-benar di-accept, dia akan langsung kita kirim ke copy editing, Bu. Nah, di sini kan copy editing ini posisinya, Bu, untuk memeriksa tulisan Ibu apakah masih ada kesalahan pengetikan, kesalahan yang namanya tadi daftar pustakanya, sesuai nggak dia dengan aturan apa style, ataupun aturan-aturan sitasi yang Ibu terapkan di jurnal Ibu. Nah, lalu selesai dari situ, masukkan tahap dia layout. Nah, di sinilah digali ini dia, Bu. Ini dalam bentuk PDF-nya. Nah, ini baru bisa kita masukkan ke schedule for publication. Jadi kita sudah daftarkan dia di publikasi. Ya, Bu ya. Berarti jurnalnya Ibu ini sedang di tahap diperiksa oleh reviewer ya, Bu ya. Asesor ya, Bu ya. Masih menunggu, Pak. Ya, berarti Bu gini aja, Bu, perbaikan-perbaikan yang Ibu lakukan itu yang saya sarankan yang di Excel kemarin, Bu. Ada yang saya kirim di grup. Iya, Pak. Nah, itu aja, Bu, nanti diperbaiki sebagai bahan evaluasi saya untuk ke kementerian nanti, Bu. Nah, Baik, Pak. ya, nanti mohon diperbaiki ya, Bu ya. Kalau nggak diperbaiki nanti saya nggak ada alasan untuk mensetujui berikutnya, Bu. Gitu. Ya, baik, Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Sama-sama, Bu.
Berikutnya jurnal tapis. Pak Agus Trioni Nawah. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Kita santai aja ya, Pak ya. Oke. Bapak Ibu yang lainnya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, siap. Sebentar Pak, saya buka dulu ini Pak. Kira-kira Pak, apa masalah di jurnal tapis ini Pak? Kalau masalah apa ya? Soalnya gini Pak, kemarin kan sebelum kita ada informasi pendampingan dari Moraref, saya begitu dapat informasi bantuan itu saya langsung cari IT support untuk jurnal. Yang waktu itu dari jurnal Iqra yang sudah Sinta 2. Oke, Pak. Jadi saya minta untuk didampingi, terus hasil dari reviewer di Sinta yang dulu habis dapat Sinta 5 itu saya kasihkan ke beliau. Saya minta, Pak ini tolong didampingi sampai ya perbaikan dari semua masukan dari reviewer ini, plus apa yang jenengan lihat di situ masih kurang, tidak tolong ditambah. Gitu kan saya bilang seperti itu. Terus progresnya banyak sekali. Iya benar Pak. Hmm. Oke, Pak. Saya lihat Bapak sudah pakai CSS ini. CSS-nya lain dari yang lain gitu kan. Seperti ini kan. Oke, sepertinya sudah diperbaiki nih saya bilang kan. Oh ya, bagus itu Pak. Iya, progresnya banyak sekali sampai saya juga bingung apa aja sih ini gitu kan. Mas ini saya dijelasin banyak hal kan saya, waduh, wah pokoknya saya ngikut aja. Kalau Mas ini gini, pokoknya saya ngikut. Saya mau diperintah seperti apa saya jalan lah, saya bilang gitu. Karena waktu itu kan kami kerja berdua gitu kan. Mulai dari apa? Yang pertama tata kelola di jurnalan itu teknisnya sampai ke template-nya juga sekarang udah diganti, template jurnalnya. Sekarang kalau mau makanya kalau di acara yang di Moraref ini, saya langsung aja minta masukan dari Pak Ridwan, apa yang kurang di sana nanti akan kami perbaiki gitu. Iya Pak. Ini Bapak sudah daftarkan lagi Pak untuk reakreditasinya? Yang kemarin sudah kami daftarkan, tapi yang linknya yang saya masukkan di Arjuna itu adalah link dari volume 4 nomor 1. Nah itu mau saya cancel ternyata nggak bisa kan di cancel. Terus saya sudah konfirmasi juga sama Pak Busro karena waktu itu juga kami minta dari Pak Suhono yang dari Iqra Sinta 2 itu, kemudian saya juga pendampingan dari Pak Mustaqim, ada juga Pak Busro RJI, kemudian ada Pak Imam dari internal kami yang dari IAIN Metro. Oke, Pak. Ya, Pak. Terus masukan dari Pak Busro juga katanya langsung aja ke helpdesk di Arjuna itu, minta agar di cancel yang pengajuan kemarin bulan Oktober, terus di upload yang terbaru, ajuan yang di volume 4 nomor 2 ini yang sudah diperbaiki. Gitu Pak. Sekarang masih proses penilaian ya Pak ya? Tampaknya ya. Berarti sudah disetujui ya Pak ya? Sudah, tapi nanti akan coba kami cancel dulu yang kemarin, terus ini akan saya masukkan yang terbaru. Oh gitu. iya Pak. Yang jelas kan sudah proses penilaian gitu. Saya rasa ya, betul banget. Tak layak lagi Sinta 5 gitu Pak. Iya, saya rasa seperti itu karena saya udah cek gitu kan. Iya. Bagus gitu. Dapat tes, kemudian ini. Nah, beberapa saran saya itu Pak, yang seperti masukan yang ada saya kirim di ini kan Pak, di grup kita itu Pak kan? Iya. Jadi nanti Pak ditambahi. Nah, termasuk itu ke Pak gini Pak. Memang ini untuk semuanya juga ya Bapak Ibu. Penggunaan front meter dan back meter gitu Pak. Nah, front meter itu kan Pak untuk sampul depannya jurnal. Iya. Nah, back meternya itu untuk yang di belakangnya gitu.
Nah, termasuk Iya. proyeknya apalah gitu kan, Pak. Nah, itu penting, Pak. Pentingnya kenapa? Ketika nanti teman-teman yang menulis itu mau mengklaim angka kreditnya, yang diminta Ya. itu depannya gitu. Depan, kemudian daftar isinya, Iya. ya, baru belakangnya gitu. Nah, walaupun tulisan-tulisan teman yang lain nggak dimasukkan. Nah, tapi itu mengakomodir mereka gitu, Pak. Jadi mereka nggak perlu lagi WA kita, nggak perlu lagi meng-email kita untuk minta, Pak, tolonglah kirimkan, Pak. Ya, nggak perlu lagi. Jadi di depan itu sudah terbuka semua informasinya, Pak. Nah, itu sih saya lihat gitu. Nah, satu lagi, how to cite, Pak. How to cite itu, saya rasa Bapak Ibu sudah pernah itu untuk melihat ini. Saya share screen aja sedikit. Oh iya Pak Irwan. Iya, Pak. Sembari Pak Ridwan tadi kan membahas masalah DOI sama Bu Putri ya. Oh iya. Nah, itu saya langsung ingat karena ada 3 artikel yang sudah diterbitkan di bulan ini. Iya, Pak. Dan tiga-tiganya itu saya coba untuk saya aktifkan DOI-nya. Tapi ada satu yang belum bisa. Kalau saya download XML-nya itu gagal terus itu, Pak. Kenapa itu ya? DOI-nya, Pak ya? Iya. Kalau yang 2 saya download berhasil, kemudian saya upload di Crossref-nya. Terus saya klik DOI-nya benar ngelink ke situ kan. Cuma yang 2 kok saya download XML-nya aja nggak bisa gitu. Posisinya valid ya, Pak ya? Valid atau gimana? Keterangannya itu coba ya saya ini lagi ya, saya upload, saya download lagi. Keterangannya itu halaman yang diminta tidak tersedia, selalu begitu. Oh ini halaman yang diminta tidak berjalan gitu, selalu seperti itu, kembali lagi. Yang 2 itu bisa ya, Pak ya? Yang 2 bisa. Atau mungkin nanti coba di re-upload ulang mungkin ya, nggak apa-apa Pak ya. Boleh, maksudnya boleh, ganti gelainya itu loh. Saya rasa kalau sana yang sudah publish, Pak, di upload ulang, Pak. Metadatanya aja diperbaiki. Oh gitu ya. Coba nanti saya komunikasi sama kemarin Pak Suhono juga yang ikut upload itu. Sebentar ya Pak ya, saya share dulu yang how to cite itu Pak. Oke, ini. Nah ini Bapak Ibu yang dikatakan how to cite itu kita munculkan dia di depannya, nampak ya Bapak Ibu ya. Nah tulisan yang sudah kita hasilkan itu, ya, supaya memudahkan untuk orang melakukan citasi terhadap tulisan yang sudah dipublish, itu disarankan menggunakan how to cite ini aja gitu. Nah, jadi dia cukup copy ini, langsung dipastekannya udah. Nah, jadi sambil dia membaca tulisan kita, sambil dia membaca tulisan kita, dia langsung copy aja ini nanti. Kemudian begitu sudah ini bisa langsung di-paste-kan di ininya, di daftar pustaka. Nah, untuk memudahkan proses ini aja gitu. Jadi itu sih. Kalau yang Pak Ridwan tunjukkan ini kan template ya Pak ya? Iya. Kalau untuk artikel yang memang sudah upload, apakah ada juga yang seperti ini, how to set-nya ini? Ada Pak, karena gini Pak, kita kan sini kan sudah terakreditasi. Maksudnya ini kedepannya kita ini kan pasti akan mau cari Scopus, mau yang indikasi yang tinggi gitu kan Pak. Nah, mulai dari sekarang itu udah dipersiapkan aja gitu Pak. Sudah ada ini Pak. Oh begitu. Udah Sinta 1 seperti Sile, Ijal itu Pak, dia menggunakan how to cite ini. Nah, kemarin itu Oke Pak. Kemarin itu saya waktu ikut pelatihan mereka sarankan seperti itu gitu. Nah, dan sepertinya itu menambah nilai gitu, menambah nilai untuk diperiksa sama tim-timnya CSAB Scopus gitu. Oke, siap Pak. Jadi saran saya ini dimasukkan aja Pak gitu. Ini buat teman-teman yang lain juga. Iya. Karena gini Pak, nanti begitu di Sinta 3 atau Sinta 2 Bapak akan di-push ini untuk ngejar ke Scopus gitu. Jangan sampai di Sinta 2 aja gitu. Pasti itu Pak. Ini Bapak Ibu seperti ini juga gitu.
Jadi kita nggak bisa berdiam diri juga ini. Begitu udah Sinta 2, saya pikir saya udah tenang-tenang lah gitu kan. Rupanya di-push untuk kejar terus Di-push, ya. Scopus. Karena pun Kalau udah masuk Scopus, di-push kan, di Scopus gitu. nah, di kuartilnya lagi gitu ya, seperti itulah. Padahal kita Iya. juga kan itu kan di kapitalis jadinya ya, Pak. Gitu, Pak. Oke, saya rasa itu aja sih Pak perbaikan dari jurnalnya Bapak yang masukan dari. Oke. Iya Pak. Mm-mm. Kalau untuk dalamnya nggak perlu saya periksa lagi ya Pak ya, nggak quick submit lagi kan Pak? Oh iya Pak, kalau untuk kan itu kan udah ada 3 naskah yang diterbitkan nih, dan itu belum ada how to cite-nya. Nggak apa-apa, nanti kami perbaiki terus di-upload, ubah gelainya aja nggak apa-apa Pak ya? Gini Pak, Bapak udah submit tuh ya Pak ya? Sudah di-confirm juga nomor DOI-nya ya Pak ya? Iya. Saran saya Pak gini aja Pak, setelah nanti sudah diperiksa sama asesor, Iya. keluar hasilnya, nah mulai dari situ aja Pak. Setelah hasil dari asesor itu ya? Iya Pak, udah akreditasi. Oke deh. Yang Oke. laporan kita ini kan Pak ada perubahan yang setelah kita sebelum melakukan pendampingan, lalu setelah pendampingan itu ada perubahan gitu. Oke. Nah, jadi perubahan-perubahan itu yang saya sarankan yang Excel itu aja Pak dulu. Nah, kalau untuk kontennya itu berlanjut nanti akreditasi berikutnya baru Bapak ini kan aja, masukkan. Oke, siap Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Agus? Sejauh ini belum deh. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya kirim ke WA langsung aja Pak ya kali. Baik. Oke. Berikutnya jurnal Alfitra. Makasih Pak Ridwan. Sama-sama Pak. Alfitra dari ini. Oke. Jurnal Alfitra. Ya dulu. Jurnal Alfitrah ada Bapak Ibu? Jurnal Alfitrah ada Bapak Ibu? Nggak ada ya? Nggak hadir ya? Oke. Sebentar saya Bapak Ibu ya, saya baca dulu chatnya seperti ada. Terima kasih. Oke. Oh, dari Pak Tarbawi ya, dari Jurnal Tarbawi ya. Bu Rita ya Bu ya, mohon diulang cara submit DOI-nya ya. Udah Pak tadi, udah. Oke. Udah Bapak jawab Pak. Oke. Nah, kalau dari list yang ada ini sudah semua ya Bapak Ibu ya? Kira-kira ada pertanyaan lagi gitu? Atau ada masukan lagi? Ada yang mau kita diskusikan lagi Bapak Ibu? Tapi kayaknya belum deh Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya list dan besok mungkin baru bisa saya tanyakan. Boleh Bapak Ibu. Jadi gini aja, Bapak Ibu sudah mulai bekerja, sudah mulai perbaiki yang saya sampaikan, saya sarankan. Ya. Nah, itu sebagai laporannya saya nanti kepada panitia. Jadi sebaiknya disegerakan aja biar waktu ininya lebih banyak lagi nanti untuk mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon maaf apabila saya ada salah baik pengucapan maupun ini tadi itu terbuka saja saya sih, lepas saja saya gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi kalau seandainya salah tadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.